Hah? Siapa namanya? Yang ini siapa namanya? Haji Ayani. Oke. Haji Ayani punya duit 50.000. Itu duit milik siapa? Milik Haji Ayani. Dibawa ke pasar beli ikan bandeng. Ikan bandeng milik siapa? Milik Haji Ayani. Dibawa pulang, diolahin, digoreng. Betul. Pas digoreng, ditaruh di atas meja. Pas sudah ditaruh di atas meja, Haji Ayani pengen pipis. Ya kawawa, pengen pipis. Ada kucing. Mau ngapain tuh kucing? Mau ngintip Haji Ayani apa mau ngintip? Mau ngambil ikan? Ngambil ikan. Ikan yang ada di meja diambil semua sama kucing, dimakan. Ini ikan milik Ibu Haji Ahyani, tapi bukan rezeki Ibu Haji Ahyani. Makanya pengertian rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Paham? Aduh, makanya kue yang ada depan ibu habisin. Kalau dibawa pulang belum tentu rezeki ibu, betul? Dibawa pulang nih ceritanya, ada laki dimakan berarti rezekinya laki, ada anak dimakan berarti rezekinya bertua pengen berarti rezekinya habisin. Makanya ini adalah konsep rezeki. Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Kemudian salawat ma'asalam semoga dilimpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Bangun. Kalau saya bilang oke, siap ya Pak, ikutan Pak. Enggak bakalan dosa Pak, enggak bakalan. Seriusan ini. Oke, siap. Udah, yang punya utang tinggalin dulu, jangan diinget-inget dulu. Tenang baik ini Maya. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin-rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin-rajin baca salawat. Ya Rasulullah, mon alaik ya Rabbi iwadaraji akbata rotal alami ya uhai ewal karomi ya Rasul salamun ya Rabbi niwadaraji akbata alami ya uhai ewal karomi. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin-rajin baca salawat. Ingin bahagia dunia akhirat, rajin-rajin baca salawat. Ketinggalan. Jamaah, yuk kita langsung saja biar takut keburu hujan. Perhatikan Bapak Ibu. Oh iya ya, saya dikasih tugas tadi sama Ustadz Mawardi suruh menerangkan tentang maulid dan akhlak Rasul.
Saya ambil referensi dari kitab Al-Barjanji. Perhatikan. Di dalam kitab tersebut ada kalimat seperti ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi Nabi Muhammad itu wa kana sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, paling sempurna manusia. Apa nih sing sempurna? Khalqan, bentuk tubuhnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, karakternya. Ada satu manusia yang dua-duanya sempurna, bentuk tubuhnya sempurna, akhlaknya sempurna. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Biasanya kan orang mana ini cater ya. Orang cater mah kadang-kadang ada yang cantik ya, tinggi, putih kayak Soun. Tapi kadang-kadang suka kentut sembarangan, apalagi depan suaminya. Ini berarti kholqonnya sempurna, khuluqonnya tidak sempurna. Betul. Ada lagi orang yang hitam, kecil, bau ketek lagi, tapi luar biasa sopan santunnya. Oh, assalamualaikum aja dia mah, ada tiang listrik juga assalamualaikum. Oh, ini berarti kholqon kurang sempurna, khuluqon sempurna. Memang manusia tidak ada yang sempurna dua-duanya, hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kita aji satu-satu nih. Pertama kholqonnya dulu. Mau pindah ke mana itu? Gara-gara gua ya. Bodoh amat ya. Iya, penceramah itu ya. Halo. Kalau mau ceramah itu harus screening dulu. Di mana saya ceramah yang enak nih? Bodoh amat panitia mah ya. Yang penting mah ceramah ya. Betul ya. Daripada saya ngoceh sendirian di sono, agak ada temennya, betul. Ini namanya ilmu retorika dakwah. Hanya penceramah yang tahu. Ya. Bu. Lanjut kagak? Pertama, kholqon. Apa itu kholqon? Bentuk tubuh. Nabi diceritakan di dalam kitab tersebut bentuk tubuhnya marbu al-qamati. Apa itu marbu al-qamati? Nabi bentuk tingginya proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gembrot, sedang. Betul. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu ceking, terlalu gendut. Sedang-sedang saja. Asik. Allahu Akbar. Jadi Nabi mah proporsional. Ibu perlu tahu, bapak perlu tahu, menurut teori evolusi manusia, busetlah ngomongnya. Teori evolusi manusia menceritakan bahwa manusia beda zaman, tingginya beda. Waktu zaman Nabi Adam, tinggi manusia itu 60 dhiro, 60 hasta. Kalau dikonversikan ke meter, 30 meter. Bu, ini aja berapa meter, udah tinggi banget ya. 30 meter, Bu. Bu, bayangin Bu, oleh-olehan Bu. Bu, itu ya Bu. Bu. Bawa 30 meter. Maka Nabi menduduki posisi yang proporsional dari seluruh manusia. Nabi adalah satu-satunya manusia yang proporsional. Satu tuh ya. Yang kedua,
Nabi Muhammad itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Ayah kayak enggak, hati-hati aja. Kedua pipinya lembut. Be, mau ikut kagak sama Korin? Oh, kali aja ditilang di ibu yang dikasih kan. Sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Kedua pipinya lembut. Coba pegang pipinya, Bu. Bu. Pak, pegang pipinya, Pak. Lembut kagak? Lembut kagak? Pengen gak lembut pipinya? Beli skincare MS Glow, Lightening Cleansing Day Cream, Facial Wash Showroom. Hah? Showroom. Serum, Lightening Cleansing Day Cream, Facial Wash Serum. Betul. Ada ibu-ibu bilang sama lakinya, bang saya beliin MS Glow dong, berapa harganya? 1 juta. Dijawab sama suaminya, Neng aku mencintaimu apa adanya. Pelit aja itu Maya. Akbar. Pas lihat istri tetangga menor memelotot matanya. Ada yang kayak gitu? Ada. Beliin bang, beliin. Masya Allah, istri bukannya dibeliin skincare, malah dibeliin tepung sajiku atau kriuk. Iya, bukannya glowing malah kriuk. Ada yang harganya sedang. Scientific mah 350.000 satu paket. Kalau pakai cushion 500.000. Kalau pakai cushion 500.000. Ada lagi Garnier. Garnier mah ada 2. Ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Kalau Sakura Glow 450.000, White Glow 550.000. Dapatkan di keranjang kuning. Ini kan muka-muka check out semua ini. Betul. Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik jos. Siap ya? Yang lu ngikut, yang gak ngikut disulan 7 baris loh. Awas Pok, ikut Pok, biarin Pok, biar bahagia Pok malam ini Pok. Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, paket. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu suara yang disenangi ibu-ibu tapi dibenci oleh bapak-bapak. Betul nggak Pak? Bapak-bapak sore-sore mau maghrib jam 4 sore sampai jam 6 maghrib ya, duduk di depan rumah ada tukang paket atas nama Sarwiti. Oh iya istri saya katanya gitu. Sarwitinya mau masuk ke WC. Orang dia mau udah tahu di aplikasinya ya, mau datang, pengen dibayarin sama lakinya. Lakinya ngomong lagi aja, wait, udah belum lo BL-nya? Belum bang, masih keras bang. Pengen dibayarin tukang paket, Masya Allah kesel dia. 2 jam setengah. Pak, atau saya udah 2 jam setengah di sini katanya. Atau saya mau ke yang lain lagi. Kata suami, atau gimana istri saya lagi ngisi. Atau talangin aja sama bapak, itu kan istri bapak katanya. Ditalangin 200.000, kira-kira digantiin kagak Pak? Kagak bakal digantiin. Makanya kata saya dia, jangan duduk di depan rumah jam 4 sore sampai jam 6 maghrib ada tukang Pak, suruh bayarin Pak, kagak bakal diganti. Cukup saya aja yang jadi korban. Allah. Kedua ya. Yang ketiga, kholqun
hidungnya Nabi adalah European pih. Apa itu European pih? Nabi itu hidungnya mancung. Hidungnya, coba pegang hidungnya Pak. Mancung kagak Pak? Pegang Pak, hidungnya mancung kagak? Pesek. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena hidungnya kecil bolongnya. Jadi ambekannya dikit irit. Beda kalau hidungnya gede, lubangnya gede, ambekannya boros. Cepat mati Pok. Allahu Akbar. Wah. Ya ulangi lagi ya. Ntar saya kasih hadiah, serius aja nih. Apalin makanya ngaji dia. Yang pertama Nabi itu tingginya sedang proporsional marbu al-qoma. Yang kedua lah pipinya lembut sahalal khodaini. Yang ketiga European pih, hidungnya mancung. Ngajinya supaya tamat tuh pokoknya. Suka ngaji suka. Tadi kayak kata Kiai Mawardi katanya kalau ngaji emang segini kalau ngaji. Ya kagak mungkin ya. Betul. Saya mau tanya Pak, ngaji hukumnya apa? Wajibnya wajib apa? Kan ada wajib kifayah, ada wajib ain. Fardu apa? Fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Berarti sama kayak sholat 5 waktu ya Pak ya? Berarti sama kayak puasa Ramadan ya? Tapi kenapa puasa Ramadan masuk kayak puasa, ngaji mah kagak? Ya itu sama-sama wajib. Betul. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utawi ngepri ilmu fardhatun iku fardu banget ala kulli muslimin ing atase wong muslim lanang wa muslimatin lan wong muslim wadon. Itu bahasa Jerman. Cuman bedanya kalau sholat 5 waktu muakkotatan, artinya kangden waktu, ada waktunya. Sholat maghrib jam 6, betul. Sholat dohor jam 12, betul. Puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan, betul. Itu namanya muakkotatan. Kalau ngaji goer muakkotatan, tidak ada waktunya. Ibu mau ngaji sebulan sekali boleh kagak? Bapak mau ngaji seminggu sekali boleh kagak? Bapak mau ngaji seminggu sekali mantep kagak? Sehari sekali mantep kagak? Goer muakkotatan. Satu-satunya fardu ain yang gak ada batalnya adalah ngaji. Saya ulangi nih, satu-satunya fardu ain yang gak ada batalnya adalah ngaji. Ini apa sih namanya? Ehonya kecilin ya, ehonya kecilin. Ehonya kecilin. Satu-satunya fardu ain yang enggak ada batalnya adalah ngaji. Ibu ngaji kayak gini aja boleh kagak Bu? Batal kagak Bu? Bu, maaf Bu. Bu, kayak gini aja nih. Tuh ngelonjor batal kagak? Kagak batal. Tuh kayak bapak nyelindung aja batal kagak? Kagak batal, boleh. Betul. Nyelende aja batal. Batal kagak? Kagak batal. Ngaji mah mau kayak gimana aja kagak bakalan batal. Betul. Mau ngobrolin mertua aja batal kagak? Mau sambil dagang kerudung batal kagak? Kagak. Ngaji mah mau sambil metis aja di belakang. Batal kagak? Kagak. Ngaji
satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Makanya ngaji. Salatullah salam ala taha rasul salamullah ala yasin. Ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu dengan wasilah mengaji hidup kita diberkahi, anak-anak baik budi, istri disayang, bareng salatullah ala toha salatullah ala yasin. Kalau ngaji pengen abdol, jangan kebanyakan ngobrol. Ulangi ya, ikutan ya. Kalau ngaji pengen abdol, jangan kebanyakan. Kalau ngaji nggak mau sulit, ustadznya dikasih duit. Kalau ngaji nggak mau sulit, ustadznya dikasih duit. Ustadznya dikasih duit. Kebangetan kok kagak kedengeran ya. Jamaah, kita lanjut khulukon. Tadi kholkon, sekarang khulukon. Khulukon itu karakter, perilaku, adab. Nabi Muhammad diceritakan di dalam kitab itu akhlaknya luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad mah syadidal haya'i wat tawadu, sangat pemalu dan tawadu, adab asal. Suatu ketika Nabi pernah gamisnya ketiup angin. Ibu. Ketiup angin, Nabi mukanya merah. Allahu Akbar. Karena Nabi pemalu, sadidal haya. Coba akurin sama orang Ciater. Kadang-kadang ya ada Mahmud, tahu Mahmud? Mamah muda. Mamah muda itu kan ya umurnya 30 ke bawah, namanya Mahmud. Kalau 40 ke atas itu mama kece. Kalau 60 tahun makolot. Perempuan macam-macam. Kalau berat badannya 40 ke bawah itu ceking. 50, 60 ideal. Ada yang ideal ada. 70, 80 semok. 90 montok. Serabil akhlak Rasul, kita harus sadidal haya. Malu. Ini mah kadang-kadang nggak tahu malu. Bu, hari Rabu beli bolu, cakep gitu. Mau kemana Pak? Oh pengen pipis. Pak RT tolong anter. Hari Rabu beli bolu, ada itik di rumah Bu Dokter. Ibu-ibu kagak tahu malu, pengen cantik mukanya difilter. Ada yang suka difilter, ada yang suka difilter, kagak ngapa-ngapa.
Di filter itu kalau sering difilter kagak bakalan kena teluh. Iya, kan teluh itu kan sama setan ya. Dukun kan ngasih foto ke setan, sama setan dicariin kan gitu ya. Itu 3 hari 3 malam kagak ketemu setan. Foto sama muka beda jauh saya. Betul. Sampai-sampai setannya nanya ke RT, kagak tahu RT-nya. Gua kagak punya katanya warga yang secantik ini, kagak ada. Allahu Akbar. Pelajaran pertama dari Nabi adalah jaga rasa malu. Betul. Yang kedua, Nabi itu qanaah. Mana buktinya Nabi qanaah? Nabi pernah ditawarin sama malaikat Jibril, ya, gunung Uhud dijadiin emas. Mau kagak Nabi? Mau kagak? Kata siapa ibu? Kagak mau. Masya Allah. Kalau ibu mau kagak? Tuh nafsu ya. Bang saya beliin emas dong 24 karat. Kata suaminya, sekarat aja sih lu katanya. Tuh modal sekarat. Bu, qanaah. Ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Merasa cukup. Jangan banyak nuntut sama suami. Betul. Tahu suami gajinya cuma 500.000 pengen ngeridit PCN. Akhirnya suami maksain, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Pagi-pagi makannya cuma pop mie doang. Siang-siang Nutrijel. Malam-malam cuman minum Proma doang. Selama 3 tahun motor lunas, suaminya modal. Perempuan sekarang mah kayak gitu, kagak qanaah. Betul. Coba kalau suaminya banyak duit mah gimana Pok ngomongnya Pok? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Kalau laki banyak duit mah di alam-alam baik. Betul. Pas suami lagi kagak gablak duit, dagang cilok kagak laku, gimana ngomongnya? Sengsara aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Allah. Pesan kedua dari Nabi, jadilah hamba yang qanaah, terutama menjadi seorang istri. Jadi istri yang qanaah, merasa cukup. Kalau di dalam kitab Qurratul Uyun mah, istri yang solehah itu adalah qaniatan bima razaqallah. Istri yang merasa cukup dari rezeki suami yang diberikan Allah. Ini namanya istri solehah. Jamaah, langsung aja yang ketiga. Nabi itu ya tidak pernah benci, tidak pernah dendam, tidak pernah iri. Mana buktinya? Nabi pernah dilemparin pakai kontoran onta. Marah kagak Nabi? Kagak. Nabi pernah diludahin, marah kagak? Nabi pernah dilempar kakinya sampai berdarah, marah kagak? Allahu Akbar. Malah orang yang ngeludahinnya sakit, Nabi orang pertama yang nengok, bawa minyak samin sama roti gandum, luar biasa. Misalnya nih orang Ciater, ya ada yang ngeludahin, dapat 3 hari orangnya sekarat. Gimana kata ibu? Syukur mampus modar lu, betulah lu ya. Pertanyaannya, ibu ngikut siapa? Nguludan udah berpuluh-puluh kali, tapi yang dicontoh bukan akhlak Nabi, malah akhlak Fir'aun. Makanya ini aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetangga beli vario, dia sibuk beli koyo. Ada yang kayak gitu ada. Tetangga beli nmax, dia sibuk beli paramek.
Anehnya tetangga ada yang korban, dia sibuk beli tusukan sate sama bumbu Sinti. Dikasih juga kagak, betul. Tetangga beli mobil Kijang, dia malah kejang. Ikut semua, awas juga ikut semua. Tetangga beli mobil Kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Tadinya waras jadi. Masya Allah, Bu. Ini akhlak Nabi, tidak pernah membenci, tidak pernah mendendam, tidak pernah syirik. Aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Siap? Yang keempat, Nabi itu suka menutupi aib orang lain. Apa, Bu? Mana buktinya? Suatu ketika Nabi pernah didatangi oleh petani anggur. Petani apa? Petani anggur datang ke Kangjeng Nabi bawain sekobokan anggur, satu panci gitu ya. Dikasih ke Kangjeng Nabi, ditungguin aja sama petani anggur tuh. Pengen dimakan sama Nabi, dimakan sama Nabi sampai habis. Sahabat protes di dalam hati, biasanya ngasih ini Kangjeng Nabi, ini mah kagak ngasih. Akhirnya pedagang anggurnya itu, petani anggurnya seneng dihabisin sama Nabi. Pulanglah si petani anggur. Pas itu sahabat penasaran, nanya sama Nabi, wahai Rasul, biasanya engkau ngasih kita nih di sini, tapi kenapa ini anggurnya dihabisin? Dijawab sama Nabi, itu anggur asam. Saya takut kalau kamu makan lemes, mulutnya lemes, nanti bilang nanti asam katanya gitu. Kasihan petani anggurnya. Nah, ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan suka ngisin tetangga, jangan suka malu-maluin tetangga, ngomong-ngomongin kejelekan tetangga. Ini mah ada yang hajat diomong-omongin. Betul. Tenda yang pertama diomongin tenda. Kata gua mah katanya tenda paling juga 7,5 juta ini. Lah katanya dibawainnya sama pengantin 50 juta. Untungnya gede banget, ini yang hajat katanya. Diomongin, betul. Rendang diomongin rendang. Ini rendang kata gua mah katanya asin ya, kagak enak. Kata lu, iya kata gua juga kagak enak katanya. Emang dia mah kagak bisa masaknya. Betul. Pengantin diomongin pengantin. Itu pengantin bedaknya kagak nyerap kata gua moja. Suaminya juga hitam banget juga tuh, cakep-cakep si suami hitam. Kayak dia suaminya ganteng aja. Betul. Allahu Akbar. Ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan suka menceritakan aib tetangga, karena Nabi nyontoinnya menutupi aib sesama. Betul. Ini boro-boro ya. Habis ini juga saya pasti diomong-omongin ini. Percaya aja, betul ya. Diomong-omongin. Betul. Jangan-jangan saya yang nggak suka ngasih duit, lakinya tiap hari ngasih duit diomong-omongin aja. Betul. Lu mah enak katanya punya laki bisa pinter cari duitnya katanya. Lah empok juga kan lakinya kerja di Jakarta. Iya, laki gua mah kerja di Jakarta, berangkat orang pulang orang. Lah, diomongin baik. Betul. Allahu Akbar. Pelajaran yang selanjutnya adalah Nabi suka menutupi aib orang lain. Kita pun sebagai umat Nabi harus mengikuti, yaitu Nabi menutupi aib tetangga. Barang siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Amin ya rabbal.
ya robbal. Jamaah, intinya perayaan Maulid itu satu kuncinya, yaitu mengambil akhlak Nabi, makarimal akhlak. Akhlak sama orang tua, akhlak sama suami. Kalau meludan mah tuh sama orang tua jangan gitu-gitu aja. Ini mah orang pelit banget. Ada yang kayak gitu ada. Masya Allah, Nabi mah tuh sama ibu susunya, ya Halimah Sa'diyah. Suatu ketika Nabi pernah didatangi oleh ibu susunya. Allahu Akbar. Pulangnya di Bereodan, dibawain permadani, dibawain kurma, dibawain perhiasan. Luar biasa. Ibu udah nikah, setahun sekali juga kagak ke rumah orang tua. Betul. Sekalinya ke rumah orang tua bawa gegetas. Ada, tahu gegetas? Tahu gegetas? Gegetas yang keras, terus ada apa? Ada gulanya itu ya. Dibawain orang tua udah ompong, giginya dibawain gegetas. Dilamotin aja sama ibunya tuh ya. Pas sudah itu sambil nangis tuh dilamotin aja. Sayang kan namanya orang tua mah ya. Dijemur lagi, digoreng lagi, ditaruh di ruang tamu ya, bekasnya itu. Ada anaknya, mak ini getas enak amat ngepros katanya. Dapat dari siapa mak? Lah kan punya elu, punya saya mah ada gulanya, udah dilamotin sama gua lah. Akhlak sama orang tua jangan pelit. Akhlak sama suami, senengin suami, betul. Nih istri ama masaratahu bi jami'i umuriha. Itu ada keterangannya dalam Quratul Uyun. Istri yang baik itu adalah istri yang selalu menyenangkan suami bi jami'i umuriha, dalam setiap perkara. Suami lagi senang, lagi banyak duit disenang, kagak punya duit kagak percaya loh. Ada kalanya suami lagi pusing. Nih ciri-ciri. Bentar, saya minum dulu. Ini saya ceramah ke-78 malam ini. Dari 87. Aduh. Ya seriusan. 2 bulan, udah 2 bulan nih. Ini aja ngamen aja saya nih. Suara sampai sember ya, tapi istri saya gincunya merah aja. Biasanya mah kalau saya pulang main TikTok aja tuh ya. Ini bulan mulut mah kalau saya pulang langsung dipeluk saya gini. Abi, tapi suka kesini nih. Makanya bahaya nih kalau kagak ada isinya nih, bahaya. Balik lagi, masaratahu bijami umurnya. Kata Bang Haji Roma Irama begini, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hiburan tuh kata kuncinya tuh, cluenya tuh, kata kuncinya selalu jadi hiburan. Kalau suami lagi puyeng hibur. Ibu mau tahu kagak caranya? Kita aja ya. Serius nih ya. Saya kasih tahu ya, gimana cara ngehibur suami ya. Kita aja ya. Ibu punya anduk bolong kagak? Serius nih. Anduk bolong punya kagak? Anduk bolong ya. Jangan dibuang kok. Itu keramat. Anduk bolong. Suami lagi puyeng gini aja ya. Lagi gini aja suami itu. Empok pakai anduk aja udah. Anduk bolong lewat depan suami gitu. Lewat depan suami ya. Pakai anduk bolong lewat depan suami. Gozek. Awas kepleset kan. Gozek. Pas di depan suami, merosot. Itu caranya, Pak. Ini masaratahu bijami umuriha. Jangan sampai ketika suami butuh istrinya kagak ada.
Biasa mah laki mah pengen ngopi pak ya, pak kagak kuat ya pengen ngopi ya. Allahu Akbar, puyeng, pala atas pala bawah puyeng. Iya kalau pengen ngopi, betul. Cariin, betul. Marni, kagak ada aja. Marni, Jojong aja lagi main Facebook. Kata lakinya, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Ha, ha, ha. Gara-gara pengen kopi. Jamaah, intinya ya, hasil daripada maulidan itu aplikasikan dalam kehidupan sehari. Dengan masyarakat tidak boleh iri, dengki, betul. Dengan orang tua tidak boleh pelit, betul. Dengan suami harus menyenangkan, betul. Inilah intisari dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jamaah, nama saya Muhammad Supri, dipanggilnya Ustadz Unyil. Bu, ibu punya TikTok agak? Gak, bu kayak UST Unyil. Follow ya, follow ya. Rumah saya di Balaraja, keluar tol Balaraja Barat. Nanti tol Balaraja Barat ada Polsek Balaraja. Terus aja ke arah Pasar Sentiong, belok kanan. Ada rumah yang warna putih yang paling gede, yang paling megah. Itu rumah tetangga saya. Saya mah di belakangnya ya. Saya mau berangkat tadi istri saya ngomong kayak gini. Waktu saya mau berangkat, Abi mau berangkat? Iya, langsung. Kata istri saya, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sematkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Langsung dijawab, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian. Yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan yang kenceng apa Pak? Diberkatin dan sekali lagi po biar kedengeran, diberkatin dan Ustadz Lili, jangan dianggap bercanda, jangan dianggap bercanda, jangan dianggap bercanda. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, pakai. Kalau ada yang salah itu dari kebodohan saya, jangan dipakai. Tangannya ke atas. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.